Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan na'imin. Asyhadu an la ilaha illallah Rabbuna wa Rabbul alamin. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Sayyidina Sayyidul Mursalin. Allahumma salli ala habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita mensyukuri nikmat zahir dan batin yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah mengekalkan nikmat itu, menambahnya, serta mengumpulkan kita nanti bersama orang-orang yang pandai bersyukur di hari akhirat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya saya ingin juga membahas sunnah dan bid'ah. Cuma tapi karena ini banyak kepentingan iktikaf, saya lebih cenderung bagaimana iktikaf kita ini supaya lebih berkualitas, gitu ya. Walaupun nanti mungkin saya sentuh-sentuhlah sunnah bid'ah sedikit, sekadar untuk ini saja, menguatkan keyakinan kita bahwasanya apa yang kita lakukan itu bukan merupakan bid'ah yang terlarang. Karena sebenarnya saya ada baru nulis buku 360 halaman lebih ini sunnah bid'ah, pemahaman antara saudara kita di Salafi dan Aswaja untuk melihat benang merahnya di mana perbedaannya. Setelah kita pahami, kita toleransi, ya tinggal milih saja, tak usah berkelahi. Kalau berkelahi malah ngotorin hati nanti. Nanti Bapak Ibu yang mau beli bukunya, impaknya 90.000 kalau ada uang pasnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena kita ini iktikaf 10 hari terakhir bulan Ramadan, bagaimana supaya kualitas iktikaf kita ini benar-benar bagus, ya. Ketahuilah Bapak Ibu, sebenarnya iktikaf ini kalau kita lihat tarik ke belakang sejarahnya, amalan iktikaf ini amalan para pecinta, ya, para nabi dan rasul, para wali. Sebelum syariat Islam hadir, Nabi itu iktikaf di Gua Hira. Ada yang menyebut 3 kali 40 hari, ada yang menyebut 3 tahun setengah. Dan Nabi Musa untuk menyempurnakan kebeningan qalbunya dan ma'rifatnya, itu juga disuruh oleh Allah iktikaf di Bukit Tursina 40 hari. Itu sama, ya. Dulu namanya tahanus sebelum syariat Islam dihadirkan. Dan ini semuanya adalah perbuatan orang-orang yang dalam tanda kutip mencari Tuhan, yang sebenarnya perbuatan ini untuk supaya kita membeningkan kolbu. Kalau kolbu kita bening, maka nanti kita kenal dengan Allah, bertuhan dengan hati, dengan ruh namanya. Kalau kita bertuhan dengan akal saja atau dengan indera mata, nanti tidak sempurna. Orang kafir itu tingkat bertuhannya dengan mata dan sedikit akal. Ketika ditanya, man khalaqas samawati wal ardh, siapa yang ciptakan langit dan bumi? Allah, katanya. Nah, dia mengaku juga Allah kan, menciptakan langit dan bumi. Giliran beramal, tidak mau, dia taat. Nah, ini namanya bertuhan hanya sekedarnya saja, ya, dengan akal. Membahayakan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini saya ambil ringkasnya dia. Dalam ilmu tasawuf
diri kita ini sebenarnya berasal dari alam lahud, alam kurbah, alam yang dekat bersama Allah Subhanahu wa taala. Maka ruh kita ini sebenarnya termasuk makhluk yang paling dekat. Di jagat raya ini tidak ada yang lebih dekat dengan Allah kecuali ruh. Ya, sampai-sampai Allah mengatakan ruh itu ditiup, wa nafakhtu fihi min ruhi. Aku tiupkan dari ruhku. Sampai-sampai bahkan Allah mengatakan wa nahnu aqrabu ilaihi min hamlil warid. Kami itu lebih dekat dari urat leher. Ya. Artinya kedekatan manusia sama Allah ini tidak ada yang mengimbangi. Selepel malaikat Jibril saja ketika Nabi Mi'raj, Jibril tidak bisa menempuh di atas Sidratil Muntaha. Ketika Nabi mengajak, aku tidak bisa ya Rasul. Kalau aku nanti ikut, aku akan kebakar. Ada wilayah batas malaikat yang tidak boleh dia masuki. Tapi Nabi Muhammad bisa memasukinya. Itulah sebabnya manusia ini digelar dengan wa antumul a'launa. Manusia ini adalah makhluk yang a'launa, yang paling tinggi. In kuntum mu'minin, kalau imannya sempurna. Kalau malaikat kata ulama cenderung sebutannya iliyin, makhluk tinggi. Kalau manusia a'launa, paling tinggi. Dengan syarat dia sempurna imannya. Kalau enggak sempurna ya sama saja kan. Apalagi yang kafir. Ya, kalau kafir, musyrik, innamal musyrikina najisun, malah dianggap najis sama Allah Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nah begitu kita di alam ruh kita diturunkan ke alam nyata, alam jasmani. Alam nyata ini oleh Syekh Abdul Qadir Jilani disebut alam rendah. Ya, alam nyata, alam bumi, alam rendah. Bahasa Qur'annya asfala safilin. Kita ini adalah ahsanut taqwim, sebaik-baik ciptaan Allah. Kemudian kita diturunkan ke alam rendah, alam bumi. Jadi Bapak Ibu, saya mengingatkan diri saya dan kita semua, sadari benar-benar bahwa kita ini sebenarnya bukan makhluk bumi. Ya, kita ini makhluk langit. Di bumi ini kita sebentar, 60-70 tahun. Maka Nabi sering beri nasihat, umpit dunia ghariban aw abiri sabili. Hiduplah kalian di dunia ini seperti orang musafir atau orang lewat aja. Ya, kenapa? Cuma 60-70 tahun, yang 100 tahun bisa dihitung jari. Jangan sampai kita ketipu. Karena kampung halaman kita, tempat kembali kita bukan bumi. Tempat kembali kita adalah alam cahaya. Kenapa saya sebut alam cahaya? Karena ruh kita diciptakan dari cahaya. Ketika kita mati, yang berasal dari tanah kembali ke tanah, jasmani, hancur. Yang dari cahaya kembali ke cahaya. Kembali ke asal. Ya. Nah, kalau cahaya rohani kita bersih, maka kita diterima. Tapi kalau kotor, ditolak. Pulang tidak diterima. Kalau orang tua kita bilang, matinya nggak terima bumi. Sebenarnya bukan bumi yang tak terima, tapi langit. Nanti kita jelasin ayatnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah ruh kita diturunkan ke bumi, dilengketkanlah ke jasmani kita nih ruh ini. Diberilah dia hawa nafsu, bisa pakai mata, telinga. Asiklah dia mainin mata, mainin hawa nafsu. Ibarat anak kecil, dia udah dapat mainan, ya lupa dia sama sekitarnya. Atau dia dikasih main game, dia lupa. Asik dia gitu. Maka ruh kita ini, ruh manusia ini banyak yang lupa sama Tuhan. Dan banyak yang lupa bahwa dia bukan makhluk bumi. Nah, disitulah sebabnya makanya diutus Rasul. Ya. Di alam ruh kita sudah disyahadatkan Tuhan kan. Wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Ini sudah disyahadatkan kita di alam ruh. Baru diturunkan. Setelah syahadatkan diturunkan, tapi kita banyak lupa. Maka kata Syekh Abdul Qadir Jilani, wa dzakirhum, Allah berfirman, ingatkanlah bi ayyamillah. Ya Muhammad, ingatkan ruh-ruh orang beriman itu tentang hari-hari mereka bersama dengan Allah. Ayyamillah ini hari-hari bersama Allah adalah hari-hari ruh bersama Allah Subhanahu wa taala di alam lahud. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah,
untuk supaya ruh kita ini selamat, diri kita selamat, maka diutuslah Nabi Muhammad, orang yang paling sempurna ma'rifatnya, yang disebut dengan, sebagian ulama menyebut dengan Abur-Ruh, orang tua rohani, ya. Karena Nabi Muhammad itu membimbing rohani kita. Kalau orang tua jasmani kita yang melahirkan kita. Apa tugas Nabi Muhammad ketika diutus? Qul hadhihi sabili ad'u ilallah. Katakanlah hai Muhammad, inilah jalanku. Jadi jalan Nabi Muhammad itu apa? Ad'u ilallah, mengajak manusia, mengajak ruh-ruh kita ini supaya mau kembali lagi kepada Allah dalam keadaan suci bersih. Ini tugas Nabi. Ya, tak ada Nabi jadi tugas kita ini. Bagaimana supaya ruh kita ini mau kembali lagi dalam keadaan suci bersih? Caranya cuma satu dalam ayat ini. Ala basiratin. Caranya bagaimana? Ala basirah. Basirah itu ainar ruh, mata hati. Buka mata ruh kita. Sebab kalau mata ruh ini gak dibuka, buta bahasa lainnya, dia gak akan sadar diri. Gak nyadar-nyadar dia nanti. Ya. Orang-orang kafir itu disebut kafir kenapa? Karena orang kafir itu berasal dari kata kafara, ketutup. Ciri orang kafir, khatamallahu ala qulubihim. Hati mereka ketutup. Kita yang beriman, kalau banyak dosa, bisa saja nanti hati kita ketutup. Karena dosa itu kata Nabi menghasilkan bintik hitam di qalbu. Kalau banyak dosa makin banyak bintik hitam, lama-lama ketutup. Kalau udah ketutup, bebal. Sombong. Diingatkan, diajak ke Allah, nggak mau lagi. Ribet. Na'udzubillah. Ya. Maka caranya adalah dibersihkan. Caranya dibuka mata ruh. Bagaimana cara membukanya? Dibersihkan. Bagaimana cara membersihkannya? Membersihkannya jalannya adalah dengan ibadah. Liya'budun. Ya. Dengan ibadah, tidak bisa tidak. Ya. Karena ibadah inilah nanti yang akan membersihkan qalbu kita. Setiap kali kita buat dosa, muncul bintik hitam dalam qalbu. Kalau kita mohon ampun, tobat, astagfirullahaladzim, bintik hitam itu dibersihkan. Kalau kita buat dosa lagi, masuk lagi bintik hitam. Semakin banyak dosa, makin ketutup hati. Maka harus dibersihin. Ya. Supaya apa? Supaya muncul ma'rifatnya. Supaya mata ruh kita bisa kita fungsikan. Karena kita mau bertuhan pakai hati, pakai ruh. Kalau nanti kita tidak membuka, tidak membersihkan qalbu kita, ruh kita tidak akan sadar. Maka salah satu tujuan kita diciptakan Allah itu adalah untuk membersihkan qalbu, menyempurnakan makrifat. Supaya makrifat kita sempurna, maka ibadah kita sempurna. Makanya Ibnu Abbas ketika dia menafsirkan wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah. Ibnu Abbas menafsirkan di sini liya'budun adalah liya'rifun. Kenapa ditafsirkan liya'rifun? Ma'rifat, mengenal Allah. Sebab kalau kita nggak kenal dengan Allah, ya gimana menyembah yang tak kenal? Mohon maaf nih. Kita beribadah, tapi nggak tahu kita mana Allah itu. Jujur saya katakan, kalau kita nggak belajar ilmu rohani, nggak kebuka mata hati kita, nggak ngerti kita yang mana Allah itu, yang kita sembah itu. Benar? Yakin? Yakin. Saya sebelum belajar ilmu rohani pun nggak ngerti saya. Yang penting ibadah saja gitu. Tapi nggak tahu kita yang mana Allah yang kita sembah itu. Nah, caranya apa? Dibersihin qalbu. Gak bisa gak dibersihin. Ya. Dan puncak spiritual nanti, puncak ibadah kita itu apabila sudah bersih hati, maka nanti inilah yang dikatakan Nabi Muhammad SAW difirmankan Allah dalam hadis qudsi ya. Puncaknya kalau di dalam hadis qudsi disebut Allah begini. Tidaklah sesuatu yang paling aku cintai dikerjakan hambaku kecuali mereka
mengamalkan amalan yang fardu. Jadi tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku yang paling kucintai kecuali mereka mengamalkan amalan ibadah fardu. Jadi ibadah fardu itu pertama adalah aqrab, untuk mendekatkan diri ke Allah. Kemudian tidak henti-hentinya hambaku mengamalkan amalan nawafil, gitu kan? Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil, tidak henti-hentinya hambaku mengamalkan amalan sunnah, amalan nawafil, anjuran. Tadi kan amalan fardu. Ini wajib dulu. Ini yang paling dicintai Allah, sukai Allah. Kemudian kita tambah lagi dengan amalan nawafil, hatta ahibbah. Jadi kalau sudah nanti kita bersihkan kolbu kita itu, muncullah rasa ahibbah, rasa cinta ke Allah. Nah, rasa cinta ini Bapak Ibu di dalam ilmu spiritual, inilah buruk kita untuk menuju Allah. Itulah kendaraan. Kendaraan amal, itulah kendaraan amal kita, buruk kita, sehingga amal kita itu langsung dihadapkan ke wajah Allah Ta'ala. Ya. Kalau tidak beramal pakai kolbu, nggak ada pengantar, nggak ada kendaraan amal kita ini. Siapa yang ngantarinya? Nggak ada. Logikanya begitu. Maka seluruh amalan kita ini, mohon maaf nih, seluruh amalan kita ini kalau kolbunya tidak ikut, ruhnya tidak ikut, semuanya ditolak. Salat tidak khusyuk, itu ditolak. Apalagi tidak ada khusyuk sama sekali, itu seperti kain buruk dicampakkan ke wajah kita. Maka orang sholat itu mendapat pahala sesuai dengan ala qadri ma'ukuli, sesuai dengan tingkat khusyuknya. Ada yang 1/10, 1/9, 1/8, sampai 1/2, bahkan ada yang lebih. Tergantung tingkat khusyuknya. Begitu juga doa. Doa kalau kita nggak pakai hati, nggak diterima, nggak didengar. Wadu'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dengan kamu yakin doa kamu diijabah. Wa'lamu, tapi ketahuilah, kata Nabi, anna du'a la yustajabu min qalbin ghafillah. Sesungguhnya doa kalau dia berasal dari hati yang lalai, dia tidak akan dikabulkan Tuhan, tidak dijabah. Sebenarnya sederhana, Pak. Saya ngobrol sama Bapak. Begitu saya ngobrol, Pak, kita mau pergi kemana, Pak? Besok atau gimana, gini-gini. Hati saya nggak ke Bapak, nggak konsen. Bapak tersinggung nggak? Tersinggung kan? Ini Ustaz nih ngomong sama saya tuh gimana ini, kan gitu. Begitulah perumpamannya. Begitu kita angkat takbir tadi sholat subuh, Allahu Akbar, ini wajahku, hadapkan wajahku kepada wajahmu ya Rabb. Itu bukan wajah mata kita ini, bukan wajah ini fisik. Wajah ruhani, wajah hati kita yang dihadapkan ke wajah Allah. Sesungguhnya ku hadapkan wajah ruhaniku, wajah hatiku kepada wajahmu, wajah zatmu ya Allah. Begitu kita menghadap Allah, tiba-tiba hati kita pergi, teng. Baru ngadap sebentar, pergi ke rumah, teng. Ngapain ke rumah? Tadi bukaannya tadi masih ada sisanya, sayang pula itu ya, katanya. Allah pun gimana ya hambaku ini? Tadi mau ngomong sama aku, tahu-tahu udah kemana lagi di hatinya? Tersinggung, kita saja tersinggung. Bagaimana kita mau membersihkan hati kalau ibadah kita nggak ikut hati, nggak terlibat hati, ya nggak bersih-bersih. Mohon maaf, 1000 tahun kita hidup, kalau beramal saja nggak pakai kolbu, ya hatinya nggak bersih. Oh nggak ikut hatinya beramal. Paham ya? Maka semua amalan ini kuncinya di kolbu sebenarnya. Itulah makanya Imam Syafi'i suruh, belajar tasawuflah kalian supaya kalian merasakan nikmatnya ibadah. Kenapa? Nanti puncaknya kalau sudah bersih, kita mencintai Allah. Kalau sudah muncul rasa cinta, barulah terasa semua ibadah yang kita lakukan nikmat. Itulah yang disebut dengan surga dunia. Maka Ibnu Taimiyah bilang, siapa yang nggak ketemu dengan surga di dunia, jangan harap akan ketemu surga di akhirat. Ini majelis taklim ini terasa tenang, nikmat. Ini taman sorga. Jadi sejengkal lagi sudah masuk sorga. Kenapa disebut taman sorga? Karena dia penuh ketenangan. Tenang. Itu ciri-ciri sorga begitu. Alam malakut.
hadirnya malaikat tenang. Nah, kalau kita ibadah tidak tenang, tidak nikmat, berarti ibadah kita gak benar. Gak benar. Nah, maka ibadah itu harus terlibat hati. Harus dengan khusyuk. Khusyuk itu salah satu, semua amal kita, coba Bapak Ibu perhatikan, semua amal itu sholat diterima karena khusyuknya. Kalau fikih dia bahas sah batalnya saja. Sah batal. Tapi itu pun harus dipenuhi. Ya, tapi kalau untuk langsung diterima, bisa kita paham dengan kalau nanti ibadah kita terasa nikmat, itu udah diterima, itu udah tenang. Itulah ketika ditanyakan kepada Imam Ja'far Shadiq, apa ciri-ciri doa dikabulkan diterima Allah? Sesudah engkau berdoa, kau terasa nyaman, tenang. Qalbumu. Itu nyampe. Ya nyampe dia, karena kita pakai hati. Hati itu buruk. Tidak ada yang bisa memenuhi diriku, jatku, kecuali hati hambaku yang beriman, kata Allah. Itu dalam hadis qudsi. Artinya apa? Hati kita ini bisa langsung, hati kita ini kecepatannya, ruh kita ini kecepatannya melebihi kecepatan kilat. Nah, kalau dalam ilmu spiritual Islam, tasawuf, kalau Bapak udah pernah haji umroh, coba bayangkan dulu. Nah, bayangkan sekarang, kita sedang di Mekah. Nah, saya niatkan saya sudah di depan Ka'bah ini, ruhani saya. Nah, selesai, langsung nyampe. Itu kecepatan hati. Dia bisa langsung kemana dia mau. Makanya hati itu harus diharapkan ke Allah. Dengan bertuhan dengan qalbu, maka Allah terasa dekat, maka kita akan nanti mencintai Allah, maka seluruh ibadah menjadi nikmat, seluruh ibadah diterima. Itulah sebenarnya yang ingin kita sampaikan. Jadi bersih qalbu kita. Nah, kalau sudah bersih nanti kita bisa merasakan. Dengan qalbu, dengan mata hati itulah nanti kita menatap nur jatnya. Kalau Nabi, kata Ibnu Abbas, menatap jatnya. Maka dzabal fuadu ma ra'a. Fuad, mata hati Nabi Muhammad tidak mendustakan apa yang dia lihat. Di situ disebut maka dzabal fuad, mata hati. Jadi yang melihat Allah, melihat zat itu, ra'a Muhammadun marrataini bifuadih. Nabi Muhammad melihat Allah 2 kali dengan mata hatinya. Nah, jadi mata hati dulu kebuka. Ya. Wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa dhallu sabila. Siapa yang di dunia ini buta, di akhirat lebih buta lagi. Buta. Kenapa? Alam ruh, alam akhirat itu kita melihat pakai kolbu. Kalau kolbu kita buta, ya buta enggak. Maka semua orang, itu kata Profesor Mahfud MD, itu ada ribuan dokter yang meneliti orang sakratul maut, itu rata-rata mengatakan mereka masuk ke alam kegelapan. Buta, enggak tahu. Meneliti orang kafir. Sebelum mati mereka ruhnya diperlihatkan dengan alam gelap. Ya buta. Karena yang telitinya orang kafir. Gak bisa melihat. Karena kita melihat di alam ruh, di alam kubur, pakai mata hati. Mata ruh. Maka kalau dia buta di dunia, masuk ke alam ruh, ya buta, gak bisa melihat. Na'udzubillah. Ya. Nah, itu makanya nanti, kalau bahasa Ibnu Qayyim menjelaskan dalam hadis sahih, Nabi cerita, ketika nanti kita meninggal, ruh kita dibawa malaikat. Sampai langit pertama, malaikat tolong bukakan pintu. Siapa bersamamu? Fulan bin Fulan. Oh iya, ini orang soleh. Aku diberi izin. Buka. Naik langit kedua sama. Sampai Sidratul Muntaha, sampai ke langit ketujuh Sidratul Muntaha, baru keluar firman Allah. Wahai malaikat, catat nama hambaku ini di Iliyin, tempat tinggi. Bawa dia kembali ke alam barzah untuk menghadapi mungkar nakir. Dimuliakan. Itu malaikat semua mencium, ruhnya wangi. Tapi orang yang kafir, orang yang busuk, orang yang ruhaninya banyak zalim. Zalim itu berasal dari kata zalama. Zalama itu artinya gelap. Ruhaninya hitam, bau, gelap. Dibawa malaikat, malaikat tolong bukakan pintu langit pertama.
Aku tidak dapat izin untuk membuka langit untuk ruh Fulan bin Fulan. Kenapa? Ini ruhnya kotor, bau. Gak mungkin diterima di alam keabadian, di alam mulia. Langit itu tempat mulia. Dimensi makhluk-makhluk mulia. Masa masuk makhluk kotor bisa masuk? Gak bisa. Maka kata Nabi, dicampakkanlah ruh ini langsung ke sijin. Inilah ayatnya. Baru dibacakan Nabi Al-Quran ini. Innal ladzina kadzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama. Ya, orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri darinya. Menyombongkan diri, enggak mau sholat, enggak peduli agama, enggak peduli Quran. Kalau dia mati, la tufattahu lahum abwabus sama. Tak dibukakan bagi dirinya pintu langit. Tak dibuka. Artinya tak diterima. Itu yang kita sebut tadi. Langit enggak menerima. Ya bagaimana Allah menerima? Dulu hadir dari alam lahut, bersih, suci. Pulangnya kotor, yang nggak diterima. Sederhana logikanya Pak. Anak SMP, kita punya anak SMP, dia sekolah. Tiba-tiba dia berkelahi sama temannya, main di comberan, masuk paret. Baunya minta ampun. Ya, pulang dia ke rumah. Bapak kasih masuk? Hah? Hitam semua bajunya, bau comberan, bau paret. Dikasih masuk ke rumah? Enggak dikasih. Jangan masuk. Kotor rumahnya sih. Mandi dulu. Suruh mandi dulu. Baru masuk rumah. Nah, kalau bahasa Tuhannya, direndam dulu di neraka, dibersihin di neraka dulu. Enggak diterima. Nah, inilah yang kita jalani nanti ke depan ini. Maka hidup kita ini Pak, kita ini makhluk alam lahut, kita ini sebenarnya makhluk langit, bukan makhluk bumi. Maka kita harus sadar. Ya harus sadar terus menerus itu. Cara nyadarinya ya banyak ibadah. Bersihkan kolbu. Ya. Karena ruh kita ini nggak mati. Ketika dia ditempelkan ke jasmani, kata ulama alat pelekatnya, penempelnya itu napas. Kalau Bapak nggak percaya alat penghubungnya napas, coba tahan napas Bapak 1 jam. Biar kita lihat apa yang terjadi. Nah, begitu kita tahan napas kita 1 jam, apa yang terjadi? Maka terputuslah hubungan antara ruh dan jasad. Itulah yang disebut kematian. Kullu nafsin za'iqatul maut. Perhatikan ayat itu dengan baik. Setiap nafs, setiap jiwa, setiap ruh za'iqah. Za'iqah berasal dari kata zauq. Merasakan mati. Jadi ruh itu, jiwa itu merasakan mati. Bukan mati. Paham? Ruh itu tidak mati Pak. Ruh itu dikekalkan Allah. Tapi dia merasakan mati. Apa ini maksud merasakan mati? Putus hubungannya sama jasmani. Pulang dia ke alam dia. Maka dalam hadis lain, orang yang pertama kali meninggal, dia awalnya seperti mimpi. Dia lihat jasad dia, oh lagi dimandikan jasadku, kan gitu kan. Dia lihat. Begitu datang munkar nangkir, baru kaget, aku udah benar-benar mati rupanya katanya. Itu dalam hadis lain disebut begitu. Dia yakin sudah mati ketika berhadapan dengan munkar nangkir. Kalau enggak belum sadar dia, karena mati itu seperti mimpi, maka kita tidur itu mati juga, mati kecil. Kan mimpi kita kan? Ketemu si Fulan. Bapak Ibu, ketika kita mimpi ketemu si Fulan, di alam mana kita itu ketemunya? Ketemu Nabi, ketemu sahabat, ketemu orang tua kita yang udah meninggal. Di mana ketemunya itu? Di alam? Di mana itu alam itu? Di mana letaknya? Di balik ruang kosong ini. Dimensinya aja beda. Nah. Ruh kita letaknya di mana? Ruh saya letaknya di mana? Di alam nyata apa di alam ruh? Sebenarnya ruh saya di alam ruh. Mana bisa ruh berada di alam nyata? Ya ruh di alam ruh. Dimensi alam ruh. Benar? Bisa dipahami? Bisa? Kita ini Pak,
Allah punya teknologi menghubungkan makhluk gaib ke alam nyata. Itu yang saya sebut tadi, napas. Jadi ruh saya di alam ruh disambungkan ke jasmani. Coba Bapak lihat ini, sederhana saja. Bergerak tangan saya. Yang gerakkan siapa tuh? Yang gerakkan tangan saya siapa? Ruh. Mana dia? Bisa lihat ruhnya? Bisa lihat nggak yang gerakin itu? Nggak bisa. Di mana dia? Di balik ruang kosong ini. Nggak bisa kita lihat. Karena dia di alam ruh. Dimensinya beda. Nih, di balik ruang kosong. Jadi sini-sini aja. Jadi ilmu Allah yang belum diketahui oleh manusia sekarang, Allah tuh punya teknologi menghubungkan alam gaib ke alam nyata. Maryam setiap hari diantarkan Jibril makanan dari sorga. Sorga itu di alam gaib. Tiba-tiba makanan sorga muncul di bumi. Nabi ketika Isra Mi'raj di langit kedua ketemu Jibril, itu air apa itu Jibril? Dalam hadis Sahih Bukhari, Jibril bilang itu Muhammad, hulunya Sungai Nil dan Eufrat. Jadi hulunya di langit kedua, sumber Sungai Nil itu sama Eufrat. Jadi yang nggak habis-habis lah Pak. Kalau nggak mau Allah menghentikannya nggak berhenti-berhenti. Maka banyak nanti benda di bumi ini berasal dari sorga. Unta itu berasal dari sorga, kuda berasal dari sorga, semangka berasal dari sorga awalnya. Jadi alam sorga yang tak kelihatan itu bisa dinyatakan Tuhan. Alam nyata, diturunkan dia namanya. Itu yang orang sekarang tidak bisa menemukannya. Paling-paling nanti orang sekarang itu mengkaji yang namanya fisika kuantum. Yang nyata ini berasal dari alam yang tak kelihatan katanya. Itu ilmu fisika kuantum, itu mendekati penelitian barat. Ya. Nah, maka sebenarnya Pak, kalau kita nanti sudah bersih hatinya, kalbu kita bersih, kebukalah makrifat kita, nanti kita akan mencintai Allah, nanti kita hidup pun seperti selalu berada di dua alam. Kenapa? Karena ruh kita sudah hidup, maka ruh kita terhubung ke alam ruhani. Jasmani kita terhubung ke alam jasma. Jadi kita selalu merasa hidup di dua alam. Tapi kalau ruhani kita belum hidup, masih dikendalikan diri jasad hawa nafsu, ya namanya orang tidur. Ruh itu kayak tidur dia Pak. Makanya Nabi dalam hadis kan ngomong, apa kata Nabi? Selama kalian hidup di dunia, itu selama itu kamu tidur. Ketika kalian mati, baru kalian bangkit, bangun. Kenapa? Ruh itu bahaya kalau dibiarin tidur selama di dunia. Nggak melek dia, buta dia. Ya. Orang hidup itu orang tidur. Begitu mati, baru melek. Bangun dia, rupanya aku udah mati. Begitu dia mati, dia bisa lihat alam ruh. Dia bisa lihat alamnya, alam nyata. Kecuali orang yang dihijab orang kafir, dihijab Allah Ta'ala. Nah, baru melek dia bisa melihat segalanya. Kita jangan sampai begitu. Maka harus dibersihin. Sehingga nanti apapun yang Bapak amalkan, baik sholat, puasa, itu semuanya ternyata amalan ini bersihkan hati semua. Gak ada amalan yang tidak bersihkan hati Pak. Ya, puasa, sholat, bersihkan hati, 5 waktu kan. Puasa juga bersihkan hati. Man soma Ramadonan imana wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang puasa dengan iman. Iman itu di hati. Ihtisaban itu artinya muraqabah. Berasal dari kata hasabah, memperhatikan, menghitung. Barang siapa puasa dengan iman dan muraqabah, merasa diperhatikan Allah. Nah, itu lihat tuh. Kalau dalam sholat namanya khusyuk, dalam puasa namanya muraqabah atau ihtisaban. Mawas diri, kadang ditafsirkan mawas diri. Maka yang membuat amal itu kalau dia terlibat kolbu, ada sholat khusyuk, puasa iman wahtisaban. Kalau ada iman wahtisaban, ikut hati, ikut kolbu, ikut ruh, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Baru terhapus seluruh dosa. Tapi kalau nggak ikut hati, nggak ikut kolbu, kamin so'imin laisa lahu jaza illal ju' wal atosh.
Berapa banyak orang puasa, nggak ada yang dia peroleh kecuali haus lapar doang. Nggak ngapusin dosa. Kenapa? Nggak iman, nggak ihtisab. Coba perhatikan. Jadi seluruh amalan begitu. Berangkat haji kita watazawwadu, berbekallah kata Allah. Fa inna khairaz zadi taqwa. Bekal terbaik haji adalah takwa. Takwa, at-taqwa hahuna, takwa itu di kolbu. Wa yusiru ala sodri. Nabi menepuk dadanya. Jadi kalau kita berangkat haji, bekal kita takwa. Taat, khusyuk, patuhi maunya Allah. Tapi kalau kita naik haji nggak takwa, petentengan, malah belanja ke sana kemari, ya udah nggak dapat mabrur. Tapi kalau dengan takwa, maka menghapuskan dosa seperti kita baru keluar dari rahim ibu. Kharajat min batni ummihi. Siapa yang dapat haji mabrur, maka terhapus seluruh dosanya. Jadi amalan ini ngapusin dosa, bersihin kolbu semua. Nggak ada ya amalan yang tidak bersihin kolbu. Tapi memang harus dilibatkan hati ruh. Ya. Nah, bagaimana yang terakhir? Ya. Bagaimana cara kita supaya hati dan ruh terlibat dalam beramal? Nah, inilah yang diajarkan di dunia tarekat, di dunia spiritual. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita teliti nanti ada ciri-ciri orang beramal dengan hati. Ya. Ini kita ambil ayat Qur'annya. Ini terakhir, penutup. Apa cirinya? Yang pertama, dalam ayat ini disebut ya taksya'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Yang pertama adalah julud kita, kulit kita ini bergetar kulit orang yang takut kepada Tuhannya, merinding. Nah, jadi kalau Bapak beramal muncul merinding, bergetar kulit, itu biasa dari kolbu. Itu ciri. Berarti tadi beramalnya sudah dengan hati, dengan kolbu, sampai merinding. Summa talin, kemudian menjadi kulit itu menjadi tenang. Sebenarnya talin ini lunak. Jadi kalau beramal tuh Pak, seperti kita pasrah tawakal ke Allah, kulit kita ini nggak tegang dia. Mohon maaf nih ya. Kalau sholat angkat takbir itu, orang yang belajar tasawuf, beramal tuh sholatnya angkat takbirnya gini, halus dia. Allahu Akbar. Nah, coba lihat gerakan tangan saya, halus kan? Nah. Allahu Akbar. Halus ya, gerakannya halus Pak. Itu gerakan dari ruh, dari kolbu, dari dalam. Tapi kalau Bapak gini, Allahu Akbar, itu masih ada egonya, akunya, masih kotor. Keakuan kita muncul. Sebenarnya kalau ibadah itu kita sudah lain, tawakal. Ini semuanya, kalau bahasa Nabi, di dalam tasbih rukuknya itu, apa kata Nabi? Khosya'a syam'i wa basari, ya Allah, ku khusyukkan, ku tundukkan mataku, pendengaranku, wa mukhi, otakku, wa azami, tulang belulangku, wa ajmi, wa ajomi, wa asobi, ya tulang belulang, urat-uratku, otot-ototku tunduk khusyuk kepadamu ya Allah. Itu kalau tunduk khusyuk semua tubuh kita ini lunak dia, lain. Nah, bahasa Qurannya lain, talin. Lunak dia, kayak orang pasrah tawakal kan lemes. Paham? Ya. Ini dirinci ilmunya dalam ilmu tasawuf. Ada dalilnya. Ya, walaupun ada orang bilang tasawuf ini ilmu bid'ah katanya. Tapi dalil semua daripada adanya. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau nggak begini apa contohnya lagi? Gemetar hatinya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Allah. Di dalam itu gemetar dia. Allah. Wah. Gemetar. Kadang gemetar dia keluar ke kulit,
kadang gemetar dia, langsung masuk ketika menetes air mata kita. Tara ayunahum tafidu minad dam'i mimma arafu minal haq. Kamu lihat mata mereka meneteskan air. Meneteslah, Pak. Kenapa tidak menetes? Dibacakan firman Allah tuh sedih kita, rindu kita. Seolah-olah ketika dibacakan firman Allah, kalbu kita mendengarkan seperti Allah yang ngomong ke diri kita, menangis, merindukan Allah. Ibarat orang yang baca surat cinta, Pak. Orang baca surat cinta, sedih sedikit. Nggak bisa nggak. Makanya orang soleh itu sering menangis di malam hari, kayak rahib. Ibnu Abbas tuh di akhir hidupnya buta karena banyak menangis. Ada seorang dokter, dia bilang, mau nggak kau obati? Mau. Ada syaratnya. Tapi selama 2 minggu, 2 ahad, kamu tidak boleh tersentuh dagumu ke tanah. Nggak bisa sholat. Oh, kalau gitu nggak usah lah. Masa 2 minggu nggak bisa sujud? Biarin aja lah aku buta sampai mati, kata Ibnu Abbas. Karena saking banyaknya menangis. Maka kalau bahasa Nabi, kalau kamu sudah makrifat, kenal Allah, kalau kamu sudah paham alam ruh, alam akhirat, kamu akan lebih banyak menangis. Itulah bahasa Nabi. Kita akan lebih banyak menangis, Pak. Karena kita merindukan. Kadang pingin kita melihat zat aslinya itu. Kalau bahasa ruhaninya, kalau sudah benar ibadahnya bersama Allah itu nikmat. Tidak ada kenikmatan yang lebih nikmat daripada bersama Allah. Maafnya, duduk orang yang kita cintai dekat ini, sebelah kiri saya lah perempuan yang saya cintai. Nikmat nggak terasa? Nyaman kan? Nyaman kan? Nyaman. Dhamma manusia aja yang kita cintai, rasa nyaman, tenang. Sama Allah sholat nggak nyaman, nggak tenang. Itu hati siapa itu gitu? Bermasalah itu hati kita, Pak. Itulah yang mau diambil, didapatkan di dalam iktikaf ini. Iktikaf ini jalan para pecinta. Para nabi, para rasul, para wali. Sunan Kalijogo pun iktikaf. Disuruh Sunan Bonang. Sampai berapa tahun itu? Jagain kali. Iktikaf ini jalan para nabi, para rasul, para pecinta. Nah, yang terakhir, ciri orang beramal dengan hati tenang dia. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Kalau nggak nangis, nggak getar, tenang. Kalau dalam ilmu spiritual, kalau kita zikirnya pakai ruh, tenang. Coba Bapak lihat nih, saya berzikir pakai ruh. Coba Bapak lihat. Lihat aja sebentar. Tingkat ketenangannya. Saya praktekkan. Cuman nggak ada waktu kita tuh ngajarin praktek. Tenang kan? Tenang gitu, rasanya enak gitu. Nggak ada beban pikiran. Ya, padahal ini nggak tidur 1 malaman ini. Belum tidur. Tenang, Pak. Karena ruh kita seperti keluar. Kalau bahasa saya, ini nanti kita lihat ini seperti cahaya. Bapak hilang semua dalam pandangan hati saya. Ini seperti alam cahaya. Itu kalau sudah terlihat seperti itu, berarti kita sudah masuk ke wilayah namanya Nur Muhammad. Tapi itu nggak bisa kita peroleh kecuali dilatih, dibersihkan kolbu. Lama, saya dapatnya lama, Pak. Dan mandangnya pakai hati, jangan pakai mata kepala. Nanti kalau udah mata hatinya sudah bersih, bagus, baru nyambung ke mata kepala dengan sendirinya gitu. Ya, begitulah. Dan itu bisa dipraktekkan sebenarnya. Cuman kita nggak ada waktu untuk praktek, karena waktu kita terbatas sampai jam 6 ini. Ya, nantilah kapan-kapan ada waktu, saya bimbing. Ya, saya ilmu yang paling terakhir saya dalami ilmu tasawuf tarekat. Dulu awalnya saya takut. Saya pikir pakai jin. Rupanya jin yang takut sama kita. Kalau sudah
ngerti ilmu rohani, jin yang ketakutan. Kata Syekh Bukhari Jilani, kan ada rasa rindu tadi, gemetar hati itu kalau jin dekat, itu dia seperti dikasih air keras. Takut dia nggak berani. Rasa bertuhan tadi. Cuman ada orang yang punya ilmu seperti yang saya sebut ini, tapi digunakan untuk nolong orang, untuk dunia. Seperti Ustadz Danu. Makanya Ustadz Danu itu gininya jinnya ketakutan aja. Sebenarnya ilmu ketuhanan, rasa bertuhan dia, tapi digunakannya untuk dunia, untuk nolong orang. Itulah makanya jin takut banget tuh sama dia kan. Begitu dipandangnya udah ketakutan jinnya gitu. Itu rasa bertuhan tadi sebenarnya Pak, yang digitukan. Ya, nah, cuman yang aslinya bukan seperti itu digunakan untuk dunia namanya. Yang aslinya ilmu tasawuf tarekat itu ke Allah saja dia, rasa hanya ke Tuhan, ke Allah. Kalau sudah ke alam lain, ke selain itu sudah sebenarnya bukan lagi ilmu hakikat. Itu larinya kepada ilmu kebatinannya. Ibaratnya aksesorisnya gitu ya. Bukan yang aslinya. Boleh nggak? Boleh, asalkan untuk menolong orang untuk yang baik begitu. Oke, bisa dipahami? Ada yang mau tanya?